أي سلام هترجع فاضية واكسفها، وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. ما عادش ما بينا أي كلام، دي حاجة ياريته يعرفها، بلاش لو صدفة يجمع. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih kita rasakan, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban buat seorang laki-laki yang sudah balik dan berakal, yakninya melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat beriringan salam marilah kita mohonkan agar disampaikan Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita berada di penghujung bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul mengajarkan kepada kita ketika masuk bulan Rajab ini hendaknya kita melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan untukku hidup di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikan umurku ya Allah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Doa ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita senantiasa baca mulai memasuki bulan Rajab kemarin. Bapak dan saudaraku, bulan Rajab bulan istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah di bulan Rajab ini terjadi satu peristiwa besar yang memang tidak akan pernah terulang dalam sejarah kehidupan umat manusia. Apa itu, Pak? Adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilalui oleh Nabi hanya dalam sepertiga malam. Padahal hukum alam mengatakan bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh secara normal dengan perjalanan unta saja, itu harus ditempuh dalam 1 bulan perjalanan. Belum lagi, Pak, naik ke Sidratul Muntaha. Dalam ilmu fisika saat ini ditemukan bahwa bintang terjauh saja di bumi ini
cahayanya baru sampai ke kita 3.000 miliar tahun perjalanan cahaya. Artinya apa Pak? Kalau dihitung-hitung dengan ilmu pengetahuan, dihitung-hitung dengan logika kita, akal kita, tentu saja perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak akan masuk dalam logika kita. Sehingga wajar Bapak dan saudaraku, ketika peristiwa ini dikisahkan Rasulullah kepada para penduduk Mekah ketika itu, maka penduduk Mekah terpecah menjadi 3 golongan Pak. Ada golongan yang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin itu adalah salah satu mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Siapa dia? Itulah Abu Bakar As-Siddiq dan kawan-kawan. Maka Abu Bakar itu Pak diberi gelar As-Siddiq karena dia yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada juga golongan orang yang berada dalam tengah keraguan-raguan. Kenapa mereka ragu Pak? Karena sepengetahuan mereka seumur hidup Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu memberi gelar Nabi itu Al-Amin. Al-Amin itu didapat Nabi bukan dari para sahabat. Al-Amin itu didapat gelar Nabi bukan diberikan oleh orang-orang yang Islam, tapi diberikan oleh orang-orang kafir ketika itu. Kenapa? Karena semenjak kecil Nabi Muhammad itu tidak pernah dusta, tidak pernah bohong Pak. Sehingga orang-orang yang ragu itu, Nabi Muhammad semenjak kecil tidak pernah bohong. Tapi kalau sekarang ceritanya tidak masuk di akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Sehingga mereka tergolong kepada golongan yang ragu-ragu mengimami peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada juga Pak golongan orang yang semakin kafir kepada Allah, semakin mencemooh Rasulullah ketika itu, semakin menghina Rasulullah ketika itu. Katakan Rasulullah semakin gila, semakin tinggi fantasinya. Siapa dia? Abu Lahab dan kawan-kawan Pak. Padahal Bapak dan saudaraku, kalau kata mau pahami ayat itu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan. Artinya bukan nabi yang berjalan sendiri, Allah yang memperjalankan. Kalau sudah Allah yang memperjalankan, Dia yang maha segala-galanya, jangankan itu, lebih dari itu pun Allah bisa, karena Dia yang maha sebesar-besarnya. Maka konsep dalam memahami, mengimani konsep Isra dan Mi'raj itu hanyalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Khatib tidak akan berpanjang lebar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tapi coba fokuskan Khatib tentang bagaimana sesungguhnya keimanan yang kuat itu akan mampu mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu kampung memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, pintu rahmat Allah itu akan Allah turunkan. Apa kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96? Walau ana ahlal qura amana wa taqaw la fatahna barakatan minas samai wal ard. Jika kata Allah salah satu penduduk negeri itu, ketika penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah, Allah akan turunkan berkah dari langit dan di bumi, Pak. Dan alhamdulillah, Pak, ayat ini pernah terbukti di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang cuma menjabat 3 tahun lebih untuk menjadi khalifah, Pak. Tidak sampai 5 tahun. 3 tahun lebih dia menjabat sebagai khalifah, namun mampu mengetuk pintu rahmatnya Allah. Pak, dalam sejarah ketika dia belum jadi khalifah, musim paceklik panjang, Pak. Gagal panen di mana-mana.
binatang ternak banyak yang mati. Bahkan nelayan Pak, kalau harus melaut cari ikan ke tengah lautan itu berbulan-bulan baru pulang ke tengah-tengah keluarganya, dan itu pun hasil tangkapannya tidak seberapa Pak. Namun ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Pak, dia lakukan perubahan total. Istana dijualnya. Dia di mana tinggal? Di rumahnya sendiri. Istana dijual, lalu hasil penjualannya itu dikasihkannya kepada Baitul Mal, lalu Baitul Mal ini menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena apa Pak? Karena masa itu memang jarak antara orang kaya dan orang miskin sangat-sangat jauh sekali. Karena apa? Karena para pemimpin-pemimpinnya, para pejabat-pejabatnya waktu itu adalah orang-orang yang koruptor semuanya. Para pejabat yang koruptor itu pun ditukar habis oleh Umar bin Abdul Aziz. Dihabiskan semuanya. Dia tidak mau berteman, dia tidak mau mengikuti, dia tidak mau merekrut orang-orang yang koruptor itu. Alhasil Pak, apa? Tidak berapa lama pemimpinannya Pak, pintu rahmat Allah dia ketuk Pak. Pintu kasih sayang Allah turunkan kepada umat waktu itu. Musim paceklik panjang itu hilang. Panen berhasil di mana-mana. Para peternak berhasil di mana-mana. Bahkan nelayan saja Pak, tidak perlu dia melaut ke tengah lautan. Dalam riwayat Pak, sebetis saja kaki nelayan itu kena air lautan Pak, nelayan itu sudah akan menyaksikan banyaklah ikan-ikan di tengah laut itu. Pak, ternyata ketika keimanan yang kuat itu, ketika keyakinan kita yang tangguh kepada Allah itu, janji Allah itu benar adanya Pak. Ketika satu penduduk negeri beriman kepada Allah, Allah akan turunkan pintu rahmatnya dari langit dan di bumi. Sekarang Pak, momentum kita 14 Februari mendatang, tidak berapa hari lagi kita akan tentukan pemimpin kita yang mudah-mudahan Pak bisa juga ketuk pintu rahmat Allah itu, yang coba juga raih pintu rahmat Allah itu untuk bangsa kita Indonesia ini. Tentu keputusannya di kita saat ini Pak, karena memang ini pesta demokrasi kita. Tentukanlah pilihan kita kepada orang-orang yang memang akan mampu mengetuk pintu rahmat Allah itu. Siapa yang bisa mengetuk pintu rahmat Allah itu Pak? Rujukan kita Pak adalah fatwa ulama tahun 2009. Ketika itu ulama Indonesia bermusyawarah di Kota Padang Panjang. Hasilnya apa Pak? Ada 4 kriteria seorang pemimpin. Ketika 4 kriteria itu ada dalam seorang pemimpin di Indonesia, calon seorang pemimpin di Indonesia ini, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih orang itu. Apa 4 kriteria itu Pak? Merujuk kepada sifat yang wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sifat yang wajib bagi Rasul Pak? Yang pertama, seorang Rasul harus sidik. Apa sidik? Benar. Dan begitu juga seorang pemimpin yang harus kita pilih adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Bukan orang yang berjanji-janji gombal ria. Bukan orang-orang yang hanya memoles kata-katanya, padahal ketika dalam kata-katanya itu seakan-akan indah, namun ada sesuatu yang terselubung yang ingin dia raih. Bukan untuk umatnya, bukan untuk rakyatnya, tapi untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk dinastinya. Kalau dia sidik, insya Allah lemari kita pilih. Yang kedua Bapak dan Saudaraku, pemimpin yang akan kita tentukan nanti, pemimpin yang akan kita pilih itu, dia harus memiliki sifat amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya Pak. Lalu apa barometer kita? Bapak alat ukur kita?
buat kita umat Islam sangat-sangat mudah sekali, Pak. Apa itu, Pak? Coba lihat rekam jejaknya. Dekat enggak dia dengan Allah? Ketika muazin mengumandangkan azan, dia mau enggak datang ke rumah Allah ini? Coba lihat rekam jejaknya itu. Karena apa, Pak? Pak, sadar enggak sadar kita? Percaya enggak percaya kita? Apapun keyakinan kita, Pak. Apapun agama kita, Pak. Sesungguhnya ketika roh akan ditiupkan Allah ke dalam rahim orang tua kita, yang ketika itu jasad kita berada di sana umur 4 bulan 10 hari, Allah akan tiupkan roh. Siapapun kita pernah berjanji dengan Tuhan kita. Apa kata Allah? Qalu alastu birabbikum. Betulkah aku ini Tuhanmu? Kata Allah kepada kita, roh kita waktu itu. Apa jawab kita, Pak? Bala sahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Hadir ke dunia, kita penuhi janji indah dengan Allah itu. Ketika muazin mengumandangkan azan, kita datangi rumah Allah enggak? Coba lihat rekam jejaknya. Apakah pas kampanye saja dia datang ke masjid? Pas kampanye saja dia datangi rumah-rumah Allah. Sebelum dia kampanye, dia jauh dengan rumah Allah, tidak pernah datang ke rumah Allah. Masa kampanye dia datang ke rumah Allah. Ada kepentingan yang terselubung, Pak. Jangan pilih dia. Kenapa? Dan Allah saja dia tidak amanah, Pak. Apatah lagi dengan kita nanti. Dengan Allah saja dia coba bermain-main politik, apatah lagi dengan kita rakyatnya nanti. Pilih pemimpin yang amanah. Yang ketiga, Bapak dan saudaraku, dia harus fatonah, cerdas. Apa itu cerdas, Pak? Mampu menuangkan konsep, mampu menyampaikan segala sesuatunya tertata dengan baik. Dia sampaikan apa yang terbaik, dia ucapkan, dia memang cerdas sekali kalau kita lihat. Bapak, mohon maaf, kadang-kadang kan kita akan pandai otaknya saja. Pandai dia mengotak, pandai dia mengolah kata, pandai menyampaikan maksudnya. Tentu saja sesuatu tanda-tanda dia sudah cerdas. Pak, terakhir, seorang pemimpin yang akan kita tentukan itu. Seorang pemimpin yang 14 Februari yang akan kita pilih nanti, hari Rabu depan, dia harus memiliki yang namanya sifat tablik. Apa tablik? Kalau dalam pengertian bahasa Arab, tablik itu menyampaikan. Tetapi ketika kita lihat fatwa ulama itu, maksud dari tablik itu adalah transparan. Apa transparan, Pak? Jujur dia. Tidak ada yang dia tutup-tutupi. Dia sampaikan apa yang dia telah lakukan. Dia sampaikan apa yang telah dia perbuat. Dia sampaikan apa yang telah dia kerjakan. Tanpa sedikit pun dia tambah sedikit pun dia poles. Seakan-akan itu memang wah baik dan baik semuanya. Padahal Bapak, ada buruk bobrok yang dia tutupi. Pemimpin yang kita pilih itu bukan pemimpin yang seperti itu. Dia sampaikan apa adanya. Dia sampaikan apa kinerja yang sudah dia kerjakan. Dia sampaikan. Karena itu dia memang mensifati tablik. Pak, ketika 4 sifat ini ada dalam konsep pemimpin yang akan kita tentukan 14 Februari mendatang, insya Allah, Pak, kita akan mampu. Ketika pemimpin yang kita pilih itu memang mampu menegakkan syariat agama, amanah dia bawa umatnya, dia bawa rakyatnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu rahmat Allah itu insya Allah akan Allah turunkan, Pak. Bukti di zaman modern ini bukan maksud khatib untuk mengkultuskan satu seorang, Pak. Masih ingat gempa bumi tahun 2009 yang lampau, Pak? Dengan skala yang cukup tinggi, goncangan yang cukup dahsyat. Bahkan Bapak dan saudaraku, para ahli-ahli ilmu waktu itu mengatakan akan terjadi tsunami besar di kota Padang ini. Bahkan seorang profesor di Amerika, profesor Jerman dan profesor Belanda ketika berkunjung ke rumah wali kota Fauzi Bahar waktu itu tercengang kenapa tidak terjadi yang namanya tsunami itu. Karena sesungguhnya
kalau dalam ilmu pengetahuan mereka terjadi tsunami besar di Kota Padang waktu itu. Apa sesungguhnya Bapak dan Saudaraku? Coba kita berwek ke belakang. Ternyata program-program keagamaan, pesantren Ramadan, Asmaul Husna, Pak. Ini sesungguhnya yang coba mengetuk pintu rahmat Allah itu, yang coba memberikan benteng kita Asmaul Husna yang dilantunkan oleh anak-anak kita dari tingkat SD, SLTP, SMA, bahkan ibu-ibu majelis taklim kita saling sahut menyahut dan mengumandangkan Asmaul Husna itu. Dan itulah sesungguhnya Bapak dan Saudaraku, mungkin saja itu yang menyebabkan benteng Kota Padang sebagai salah satu sehingga bencana besar itu tidak terjadi di Kota Padang waktu tahun 2009 itu. Bapak dan Saudaraku, kita rindu sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kita kepada kebenaran, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa umat rakyatnya untuk menjalankan syariat agama, dan pemimpin-pemimpin yang memang nanti konsisten Pak membela saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Karena memang Bapak, saudara-saudara kita Palestina saat ini mereka belum aman, mereka belum bisa tidur nyenyak. Dimanapun mereka tidur, dikejar di masjid, di musola, di rumah ibadah, di rumah sakit, di tempat-tempat pengungsian, bahkan di ruang-ruang terbuka sekalipun mereka tidak aman dari serangan kaum kafir Israel itu. Saudara-saudara kita menderita saat ini. Padahal Pak, ulama sudah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang larangan bermuamalah dengan siapa? Dengan orang Israel dan negara-negara yang berafiliansi dengan Israel itu. Apa gunanya ulama berfatwa? Namun Bapak dan Saudaraku, itu yang kita masih kangkangi saat ini. KFC masih hidup di Indonesia saat ini. McDonald masih didatangi oleh ibu-ibu berjilbab saat ini. Apalagi Pizza Hut masih dikunjungi oleh orang-orang Islam saat ini. Kita sama-sama kangkangi fatwa ulama itu. Padahal Pak, apa yang kita berikan itu, apa yang kita berikan kepada mereka itu, ada yang mereka sisihkan untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Maka untuk ini Khatib mengetuk kita bersama, datanglah semua ke TPS Pak. Jangan ada yang kita golput, jangan ada yang kita tidak menunjukkan pemilihan kita. Karena apa? Ketika suatu suara yang hilang tidak datang ke TPS, mereka manfaatkan untuk mereka suara mereka muncul dengan sendirinya. Fa'tabiu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Bapak dan saudaraku, tanggung jawab kita untuk menyelamatkan generasi muda kita di masa yang akan datang. 5 menit kita berada di kot bilik suara kita akan menentukan nasib anak-anak kita, generasi pelanjut kita 5 tahun yang akan datang. Karena apa? Karena kita mungkin yang sudah tua-tua ini akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan bangsa ini, kelanjutan umat ini adalah tergantung daripada generasi-generasi kita. Ketika pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang memang tidak konsisten dengan keagamaan, tentu saja Bapak dan Saudaraku, dikhawatirkan anak-anak kita,
akan terseret, karena memang perjuangan saat ini Pak sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit. Teknologi yang semakin canggih, gerakan-gerakan orang Yahudi dan Nasrani untuk selalu menghancurkan generasi muda kita saat ini sangat-sangat masif nampaknya. Karena memang Bapak dan Saudaraku, Allah beringatkan kita, walang tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sungguh orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah senang kepada kita sebagaimana kita akan ikut kepada keyakinan mereka. Siapa sasarannya? Adalah anak-anak kita. Maka Allah perintahkan kita bukan hanya selamat kita tapi juga selamat keluarga kita dari siksaan api neraka itu. Tugas kita, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan negara kita. 14 Februari nanti kita tentukan pemimpin kita yang memang konsisten dengan keagamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwar innaka qaribun mujibud dawat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sailin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa yatazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.